Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi ajma'in amma ba'. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang masih terus Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita patut terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga kita dapat terus melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Ya. Anak-anak ustazah kelas 8, masih sedikit ya yang hadir ya. 19 orang. Ini Lutfiah Akila Siagian lagi safar ya. Safar ya, Kak. Kemana, Kak? Hah? Ke Medan. Dari mana ke mana nih? Oh, Kisaran. Dari Kisaran mau balik ke Medan ya. Kirain tadi mau bepergian. Ya. Ya, alhamdulillah masih bisa terus mengikuti Zoom ya, walaupun dalam perjalanan pulang ya. Ya, yang lain, ya gimana nih kabar semuanya? Sehat? Nggak ada yang sakit kan? Sehat semua kan? Ya, sehat, alhamdulillah. Ya anak-anak ustazah, kita lanjutkan ya sejarah senam ya minggu lalu. Ya, anak ustazah, ternyata setelah kita lihat pada sejarah senam ya, kita ada di sini ya diceritakan bahwa senam itu di sini ada yang disebut dengan senam lantai. Ya, kita membahas materi pada pagi hari ini itu tentang senam lantai. Sebelum kita lanjut, ustazah mau tanya nih. Kita kan udah pernah nih belajar tentang senam lantai. Siapa yang masih ingat bentuk-bentuk gerakan senam lantai apa saja? Apa saja Halisa, Febian? Apa aja, Kak? Bentuk-bentuk senam lantai. Guling ke depan. Lagi? Apa lagi, Kak? Raina? Apa lagi, Kak? Bentuk senam lantai. Ingat? Gerakan meroda, ya benar. Lutfia Akila. Rizky? Sikap lilin, ya. Apalagi? Sarah? Apalagi Sarah? Ingat? Siapa yang mau menambahkan? Danisa? Apa, Kak? Ingat, Kak? Ya, Viola? Kayang termasuk apa enggak, Ustazah? Kayang? Kayang ya, termasuk kayang. Apalagi Elva? Apalagi, Kak? Ingat? Ya benar, guling depan itu kan bisa dilakukan dengan dua cara, dengan berdiri dan dengan jongkok. Yang itu yang kita pernah praktekkan. Selain guling depan, sikap lilin, apa lagi? Kayang, apa lagi? Handstand, headstand, apa lagi, Kak? Loncat harimau, neck spring. Ya, berdiri dengan tangan itu handstand namanya, ya kan? Handstand. Ada lagi headstand, kepala ya. Berdiri dengan kepala sebagai tumpuannya, ya.
loncat harimau, guling lenting. Guling lenting ini agak cukup rumit ya, anak ustazah, tapi dia termasuk ya, karena lenting di sini pun ada lenting badan namanya. Jadi badan kita itu kita lentingkan ya untuk mendapatkan hasil loncatan. Ya, dengan melentingkan badan. Ya, gerakannya lumayan cukup sulit ya, apalagi tidak terbiasa. Nah, ada lagi kira-kira? Ya, itulah ya, banyak ya sebenarnya anak ustazah ya. Nah, itu contoh gerakannya. Baik, kita lihat sejarah sejarah daripada senam. Nah, yang selama ini yang ustazah pahami bahwa ada yaitu senam yoga ya. Yoga itu siapa yang paham bahwa itu sebenarnya senamnya dari Cina? Siapa yang menyangka hal tersebut? Atau ada yang memang udah tahu sebelumnya kalau yoga itu sebenarnya berasal dari India? Hah? Apa yang kalian pahami tentang yoga? Ada yang paham tentang yoga? Ya, jadi kalau menurut sejarahnya ini ya, sejarah daripada negara India, bahwa yoga itu ya termasuk senam yang mereka pahami sebagai di sini metode pernapasan dan gerakan tubuh. Dan bukan hanya itu saja, bahwa yoga ini juga ya dahulu dipercaya bukan hanya sebagai penyembuhan, tapi juga sarana untuk memuja dewa. Nah, makanya anak ustazah, senam yoga itu tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Ya, anak ustazah, jadi tidak boleh. Nah, ini sejarahnya kita pelajarin ini di sini. Ya, ternyata yoga itu bukan hanya untuk penyembuhan, tapi juga memuja dewa. Ya. Sementara kita lihat sekarang banyak sekali umat Islam yang melakukan senam tersebut. Ya tidak harus dengan yoga kita sehat ya. Kita karang gerakan sendiri saja atau melakukan gerakan-gerakan yang ringan rutin kita lakukan aja, insya Allah ya tubuh kita bergerak terus ya. Insya Allah kita sehat gitu. Jadi tidak harus dengan kebudayaan agama lain ya kita pelajari untuk membugarkan tubuh kita, tidak harus ya. Jadi anak saja perlu diketahui bahwa yoga itu bukan dari Islam, maka tidak dibolehkan kita untuk mempelajari senamnya ya, walaupun katanya bagus untuk mengatur pernapasan, mungkin badan kita lebih rileks, segala macam lah, berbagai macam alasan, tapi tidak dibenarkan dari segi syariat Islam karena yoga sendiri bukan dari Islam. Dan tidak harus dengan yoga kita makanya bugar ya kan, tidak harus dengan yoga maka tubuh kita ini dinyatakan bugar, tidak ya. Jadi itu yang perlu kita pahami di sini. Jadi mana-mana yang bertentangan dengan syariat Islam maka tidak perlu kita ikuti dan tidak boleh ya. Bahkan bisa jatuh pada hukumannya nanti haram ya anak ustazah. Nah, jadi kalau yang memang tidak bertentangan, nah tidak masalah. Nah itu sejarah ya, sejarah senam menurut yang ada di buku kita ini. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk gerakan senam di sini itu juga sebenarnya berasal dari mana? Dari ya imajinasi ya, kreativitas manusia gitu. Tapi kalau kita harus sandarkan satu gerakan saja yang mana itu berhubungan dengan keyakinan agama non muslim, nah itu yang tidak boleh ya anak saja. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, memang ada satu gerakan ya di dalam sejarah ini semacam ya bentuknya sama, mirip ya, serupa, katanya mirip dengan satu gerakan yang kita pahami itu gerakan kayang ya anak saja. Nah boleh kita ya kita lakukan, tapi tidak mengikuti seluruhnya seperti senam yoga. Bahkan saja pun nggak tahu senam yoga itu yang gimana ya, saja nggak pernah lihat, nggak pernah tahu ya. Mungkin sekilas saja gerakan-gerakannya yang kalau nggak salah ada ya. Kalau gerakan secara keseluruhannya ya ustazah nggak pernah lihat. Mungkin kita bisa lihat ya dari mana, internet ya, tapi tidak boleh kita tiru ya. Itu ada semacam gerakan bertapa ya kan, katanya yang gerakan itu semacam mengatur pernapasan ya kan. Nah itu yang tidak boleh ya kita ikuti, ada gerakan seperti itu. Dan berbagai macam bentuk gerakan yang lain yang
sifatnya katanya apa? Mengatur napas, melenturkan badan. Nah, jadi tidak harus dengan gerakan-gerakan senam yoga tersebut ya kita baru bisa lentur badan kita. Tidak, banyak bentuk gerakan senam-senam yang lain yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang bisa kita lakukan ya anak ustazah. Nah, ini hanya salah satu sejarah dari senam ya dari satu negara. Nah, baik, setelah berkembang, mengalami perkembangan ya, senam ini juga berkembang juga ya, berkembang sesuai dengan kreativitas manusia. Ya, anak ustazah, maka di sini ada beberapa bentuk senam lantai. Ya, bentuk senam lantai yang kita pelajari. Ya, seperti apa? Gerakan spesifikasi meroda. Kita langsung lihat gambarnya aja ya. Nah, ini gerakan meroda. Ini gerakan pertama. Kedua tangan kita kemana? Ke lantai. Ketiga, sudah tangan kita ke lantai, tentunya kaki kita keduanya ke atas. Ya, keempat, nah ini sudah tangan di bawah, kaki di atas ya. Nah, gerakan meroda ini apa? Gerakan ya berputar badan dengan sikap awal menyamping ya, dengan sikap ya diawali menyamping ke arah gerakan dan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Ya, siapa yang pandai melakukan gerakan ini? Ada yang pandai? Yes. Ada yang pandai melakukan gerakannya? Enggak ada ustazah, enggak pernah berlatih ya. Boleh berlatih di rumah ya. Anak ustazah. Nah, jadi kita cukup tahu dulu teorinya, bagaimana teori gerakannya. Ya. Jadi jika badan kita sudah bisa bentuknya seperti ini anak ustazah, maka itu kita sudah bisa bagaimana menjaga keseimbangan tubuh kita ya. Seimbang, kalau enggak seimbang mungkin ini kakinya enggak bisa lurus ke atas nih. Kalau untuk bagi pemula tentunya mungkin belum bisa gerakannya sebagus ini ya. Cukup apa? Harus banyak berlatih. Harus banyak berlatih ya untuk bisa gerakannya bagus. Ya. Ya. Kita lihat posisi awal ya, berdiri, sikap menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu. Nah, dan kedua lengan terentang ya, serong di atas. Ya. Nah, jadi bagaimana sikapnya tadi? Berdiri, sikapnya menyamping arah gerakan, ya. Dimana kedua kaki kita buka selebar bahu, ya. Kedua lengan kita terentang ya, kita rentangkan. Kedua tangan kita serong ke atas ya, ke atas, serong ke atas. Nah, kita mau bergerak ke samping ini ya. Kemudian gerakan yang kedua. Ya, gerakan diawali dengan tangan kiri, berarti kita mau bergerak ke samping. Letakkan telapak tangan kiri pada matras yang diikuti kaki kanan terangkat lurus ke atas. Nah, anak ustazah bisa bayangkan ya gerakannya. Ya, saat tangan kanan diletakkan pada matras, maka kaki kiri juga terangkat lurus. Ya, ini kaki kiri juga terangkat lurus. Nah, selanjutnya hingga badan kita membentuk berdiri dengan tangan. Nah, berdiri dengan tangan. Nah, seperti pada gambar yang keempat. Ya. Kemudian turunkan dengan cepat kaki kanan pada matras, disusul terangkatnya tangan kiri dari matras dan kaki kiri mendarat di matras. Nah, ini pada gerakan kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi posisinya kembali pada posisi berdiri semula. Ya. Nah, kita lihat akhir gerakan. Berdiri, sikap menyamping arah gerakan dengan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu. Ya, sikap kedua lengan terentang serong di atas di samping telinga. Nah, ini adalah bentuk gerakan meroda. Nanti diperhatikan ya di rumah ya. Ya, berlatih ya anak ustazah. Ya,
selanjutnya kita lihat gerakan spesifik guling lenting. Nah, ini guling lenting ini yang agak sulit ya kita ya. Nah, dia gerakannya hampir mirip dengan gerakan apa? Guling depan. Ya, saja gerakan guling depan. Kita lihat apa itu guling lenting. Gerakan guling lenting merupakan gerakan melecutkan kedua kaki ke depan atas. Ya, setelah tengkuk menempel pada matras dengan sumber gerakan dari pinggang. Ya, gerakan ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, ini kita lihat dulu gerakannya. Ini gerakan 1. Nah, ini dia seperti gerakan apa? Berguling ke depan dengan sikap jongkok, ya kan? Nah, ini jongkok, kemudian sudah mulai ini bokongnya diangkat, ya. Kemudian ini kepalanya ke matras, ya. Ini sudah mulai tengkuknya mengena dengan matras. Tapi lihat gerakan kelima ini kuat ya, kuat pinggang dan bokong diikuti dengan tungkai dilecutkan, artinya dilentingkan, ditolakkan kuat ya, kuat sampai seperti ini, kuat ya hingga sikapnya sampai berdiri, kuat dilentingkan, dilencutkan ke depan anak ustazah. Jadi sikapnya berdiri seperti ini, langsung berdiri tegak. Nah, jadi ini gerakannya lumayan sulit ya kalau tidak terbiasa. Jadi ini butuh keseimbangan badan juga. Ya, butuh keseimbangan badan dan harus rajin berlatih. Kalau hanya gerakan mengguling aja seperti ini, ya mengguling ke depan ya mudah ya. Ya, ustazah juga masih bisa melakukannya. Nah, kalau ini kita betul-betul harus lentur ya, lentur otot-otot pinggang kita, kaki kita semuanya, dan harus kuat kita melecutkan ya pinggang kita, kaki kita ke depan hingga berdiri nanti. Nah, itu namanya guling lenting ya, guling lenting. Ya, kita lihat posisi jongkok menghadap matras ya, kedua telapak tangan di atas matras, pandangan ke depan. Nah, selanjutnya angkat pinggul dan masukkan kepala di antara kedua lengan yang ditekuk keluar. Nah, ini pinggul ya. Ini gerakan ketiga. Ya, lecutkan kedua kaki ke depan hingga keduanya mendarat pada matras dengan ujung telapak kaki agak rapat. Ya, selanjutnya gerakan akhir, berdiri dengan kedua kaki agak rapat, pinggang melenting ke belakang. Ya, pinggang melenting ke belakang, ini dia. Ya, gerakan 5, 6. Kedua lengan lurus di atas, di samping telinga, pandangan ke depan atas. Ya. Ya, itu adalah guling lenting. Kita lihat di sini. Ya. Guling lenting. Di antara bentuk gerakan-gerakan bervariasi dari gerakan meroda dan guling lenting. Nah, ini ada contoh lain ya, anak ustazah, bisa menggunakan apa? Pinggiran bangku panjang ya. Nah, ini juga ya bisa dilakukan ya, berlatih ya untuk berlatih untuk melentingkan tadi, melentingkan. Coba sampai seperti ini ya gerakannya ya. Ya, kita lihat di sini variasi gerak spesifik meroda dan guling lenting. Nah, jadi ada bentuk gerakan lain yang membantu kita untuk melakukan gerakan meroda maupun guling lenting ya, menggunakan alat ini. Contoh lain ya, kita lihat di sini ya, aktivitas bertumpu dengan tangan pada pinggiran bangku panjang. Nah, gerakan ini pertama seperti ini, kita lihat. Tentunya bangku ini kokoh ya, kuat ya anak ustazah. Jadi tangan kita bisa bertumpu dengan kuat di bangku ini ya. Nah, jadi kita letakkan kedua lengan kita di sini. Bagaimana kaki kita ini keduanya bisa melangkahi bangku tersebut, berpindah ke samping sini. Nah, melompat ya. Kita lompatkan, kita angkatlah ya, kuat dengan kedua kaki kita ini bersamaan berpindah posisinya ke samping sini
ya, ke samping bangku ini. Nah, itu tujuannya apa? Untuk berlatih ya, berlatih melentingkan ya kaki tersebut ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini menurunkan kaki satu persatu dibantu guru ya posisinya. Nah, ini kalau kita mau melakukan apa ini? Ini apa? Gerakan apa kira-kira? Gerakan apa Syafina? Kalau dibantu seperti ini. Gerakan apa ini? Kalau lihat kita gambarnya ini bentuk gerakan apa ya? Gerakan apa nih? Berdiri dengan kedua tangan, di mana kakinya ke atas. Handstand ya. Kalau kita lihat bentuk gerakannya handstand di sini ya. Nah, jadi handstand itu untuk melakukan pertama kali gerakan handstand ini bisa dibantu oleh teman. Ya, kalau di sekolah guru, teman, atau kalau di rumah teman atau saudara atau orang tua. Ya, jika anak ustazah yang ingin melakukan gerakan ini, tapi harus tetap diawasi ya anak ustazah. Jadi untuk melakukan gerakan senam lantai ini tidak bisa dilakukan secara sendirian bagi yang belum mahir ya. Kalau untuk guling depan, insya Allah mungkin ya bisa semua ya. Guling depan itu gerakan yang cukup mudah ya anak ustazah ya. Ya, itu yang sesuai yang pernah kita praktekkan, insya Allah anak ustazah bisa semua untuk melakukannya. Namun kalau sudah lama tidak dilakukan, mungkin kaku juga ya, kaku ya untuk melakukannya kembali. Jadi butuh pemanasan. Jadi setiap melakukan senam lantai, guling depan, apakah handstand, headstand, nah itu butuh apa? Butuh pemanasan dulu ya. Butuh pemanasan dulu ya, agar otot-otot sendi kita, bagian-bagian tubuh kita tidak kaku ya, agar lentur ya. Kita tidak merasakan pegel-pegel, nyeri-nyeri ketika melakukan gerakan tersebut. Nah, ini contoh yang tadi yang pertama ya, tangan pada pinggiran bangku panjang. Jadi ini contoh lain yang bisa kita lakukan ya, berlatih untuk melakukan bentuk gerakan senam lantai selain dari gerakan apa? Meroda dan lenting, guling lenting tadi ya. Nah, jadi ini yang ketiga, ini dibantu oleh guru untuk melakukan handstand. Ya, dipegang ini. Kalau kita belum bisa tahan lama untuk menahan kaki kita ketika di atas, nah ini dipegang ya sampai tahan. Bisa nggak tahan misalnya semenit, 2 menit, atau sedetik, 2 detik ya, cara berlatih ya supaya tahan kita ya, menahan beratnya badan kita ketika kita melakukan handstand. Ya. Selanjutnya anak ustazah ada contoh lain. Nah, ini dia ya. Ini gerakan meroda. Nah, kalau ini tadi kalau sikapnya lama, ini handstand. Tapi handstand ini juga awal kali melakukan gerakannya mirip dengan apa? Gerakan meroda. Kalau gerakan meroda kan kita langsung berputar ke samping ya, dengan kaki di atas. Nah, ini juga handstand, kemudian gerakan meroda. Nah, ini mirip ya. Bedanya jika sudah jatuh ke samping, nah itu termasuk gerakan meroda. Tapi misalnya berdiri dengan lama di mana berdirinya dengan kedua lengan, ya seperti ini sudah masuk gerakan bagaimana? Gerakan handstand. Nah, ini bentuk gerakan meroda yang lain. Nah, jadi ini dibantu untuk menahan keseimbangan kakinya. Ya. Nah, ini kan gerakan mau gerakan mau berputar ke samping ya. Nah, dibantu ya. Baik anak ustazah, ini enggak ustazah bacakan, jadi kita cukup mengamati gambarnya saja ya. Kita cukup amati gambarnya. Beginilah untuk gerakannya jika dibantu ya. Nah, ini gerakan yang tadi ya. Nah, gerakan ini ya, ini tadi yang dibantu ya, karena belum bisa kita menahan berat badan kita secara lurus ke atas ya, kakinya ke atas, itu harus dibantu dulu. Untuk berputarnya ke samping harus dibantu. Nah, ini kemudian ada lagi apa ini? Aktivitas melentingkan pinggang dari posisi tidur telentang.
Nah, ini mirip dengan gerakan kayang. Ya. Mirip dengan gerakan kayang dari posisi tidur. Tidur terlentang yang pertama, yang kedua, ini aktivitas pembelajaran ini ya, belajar melatih ya, melatih melentingkan badan dan kaki ya anak ustazah. Nah, jadi gerakannya yang kedua seperti ini, di mana tangannya harus posisinya seperti ini. Kemudian mulai mengangkat, jika sudah benar gerakannya mulai mengangkat apa? Punggung ya. Jadi bentuknya membusur seperti ini, melengkung. Nah, ini posisi 1 2 3 sama. Nah, ini diawalin melatih ya, melatih kekuatan otot punggung, pinggang dan kaki ya. Nah, ini latihannya supaya melatih kekuatan, daya tahan kekuatan. Ya, supaya nanti lentur untuk melakukan guling lenting ya. Baik, selanjutnya kita lihat lagi dari gerakan melecutkan kedua kaki dari sikap tidur terlentang dan kedua tangan berpegang dengan teman yang membantunya. Nah, gimana nih bentuk gerakannya ini? Ya, ketika dalam posisi tidur seperti ini kaki ya, dari pinggang sampai kaki ini bagaimana? Dilecutkan ke depan. Nah, seperti ini dia. Dilecutkan kuat ke depan hingga bagaimana? Badan kita langsung bisa bangkit berdiri ya. Nah, butuh apa? Butuh latihan yang sungguh-sungguh ya. Jadi gerakan ini butuh latihan yang sungguh-sungguh. Nah, ini gerakan yang pertama tadi ya. Ya, butuh latihan yang sungguh-sungguh ya, Nak Ustazah. Nah, kita teorinya aja nih, untuk kita praktekkan mungkin sedikit sulit ya, harus ada yang mengawasi dan butuh latihan yang kontinu terus menerus ya untuk bisa melakukan gerakan tersebut ya. Ini banyak ya, pakai matras ya anak ustazah, belum mahir pakai matras. Kalau yang sudah mahir itu nggak perlu lagi matras ya. Ya, gerakan meroda dan guling lenting ya. Pembelajaran senam lantai yang dijabarkan di sini adalah gerakan meroda dan guling lenting. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah kita coba cari video pembelajaran ya tentang materi ini. Ya, Nak Ustazah. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau gerakan meroda mungkin kita bisa melakukan tapi nggak sempurna ya. Kenapa saya bilang nggak sempurna? Karena kaki kita ini belum bisa kita luruskan ke atas, iya kan? Lurus ke atas dan mengangkat separuh ya bagian dari tubuh kita, ya kan? Ya apa ya? Paling kayak loncat seperti itulah, loncat ya, sekedar loncat ya, kaki kita, tangan kita bisa kita putar ke samping, tapi bagian dari pinggang sampai kaki itu tidak bisa kita angkat sepenuhnya ke atas, iya kan? Coba nanti anak ustazah praktekkan. Kalau seperti itu gerakannya mungkin masih mudah ya, tapi itu tidak sempurna gerakan merodanya ya. Jadi harus butuh latihan untuk bisa seperti ini ya. Nah, ini kita angkat kakinya paling udah ke samping aja, dia bentuknya melengkung ke samping, bukan lurus ke atas dulu ya kan? Gerakan meroda yang bisa kita lakukan ya. Paling kalau seperti itu nggak gerakan meroda namanya, seperti meloncat saja ya, meloncat melompat dengan posisi menyamping ya. Ya, anak ustazah, ada yang mau ditanya? Tidak? Ada. Nanti kita coba lihat ya, cari-cari video pembelajarannya. Sebenarnya anak ustazah juga bisa melihat media yang lain ya, tapi anak ustazah dipilih-pilih ya jika ingin melihat video pembelajaran di internet, karena mungkin dari segi apa ya, pakaian yang ditampilkan, orang yang memperagakannya, kemudian ya itu yang kadang namanya senam, kadang mereka tidak pakainya itu tidak bagaimana? Ya, mungkin
harus dipilih-pilih lah ya, yang pakai training semuanya, bajunya yang agak sopan ya. Banyak sebenarnya, banyak yang bisa kita cari, kita lihat ya di video-video tersebut ya, tapi harus dipilih-pilih ya. Nanti kita coba cari ya yang bagus ya, bisa kita tampilkan di sini. Jadi kita bisa melihat berbagai macam bentuk latihan senam lantai. Ya, nggak ada ya. Nanti anak ustazah coba diringkaskan ya sedikit tentang senam lantai. Ya, sejarahnya juga ringkas, sangat ringkas saja ya sejarahnya ya. Awal kali senam lantai ini abad keberapa? Kemudian ya. Kemudian gerak spesifik senam lantai. Jadi di sini hanya ada 2 disebutkan, gerakan meroda dan guling lenting anak ustazah ya. Hanya ada 2. Sebenarnya masih banyak, tapi yang disebutkan di buku ini 2. Nanti kita coba lihat media yang lainnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini anak ustazah semuanya ya. Tetap semangat ya dalam belajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.